Bab 3561, Aliansi Mendalam Utara di Wilayah Utara Kedua. Menurut pendapat Duan Lingtian, lebih layak untuk menyelamatkan jimat surgawi untuk melarikan diri dari orang-orang dari kuil judul. Jika kuil judul mengirim Dewa Perang Bintang 8 mengejarnya, dia akan membunuh mereka semua untuk membalaskan dendam tuannya. Jika mereka mengirim Dewa Perang Bintang 9, dia dapat dengan mudah melarikan diri dengan jimat surgawi dari 5 elemen surgawi. Karena Duan Lingtian tidak ingin menggunakan jimat surgawi pada Ji Ying, dia memutuskan untuk menggunakan nama samaran saja. Kemudian, dia menyamar dengan berubah menjadi jubah hitam panjang dan memakai topi untuk menyembunyikan penampilannya. Ada 3 aliansi kuat di wilayah utara kedua. Yang paling dekat denganku adalah aliansi Mendalam Utara. Setelah meninggalkan wilayah timur medan perang 9 Serenitis, Duan Lingtian melakukan perjalanan ke utara ke wilayah utara kedua. Tidak seperti pangkalan aliansi Dao Surgawi, basis aliansi Mendalam Utara terletak di gua es yang tersembunyi. Dikatakan bahwa mutiara bercahaya tergantung di udara untuk menerangi gua. Pada saat ini, Duan Lingtian telah tiba di pintu masuk aliansi Mendalam Utara. Lebar dan tinggi pintu masuk berukuran lebih dari 100 meter, dan dijaga oleh lebih dari 11 anggota. Di antara 11 penjaga, 10 dari mereka terus-menerus mengamati sekeliling mereka sementara salah satu dari mereka melayang di udara dengan mata terpejam. Astaga, Duan Lingtian berteleportasi di depan 11 orang tanpa ragu-ragu. 10 penjaga dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba Duan Lingtian. Akhirnya, salah satu dari mereka berkata, "Katakan tujuanmu." Kemunculan tiba-tiba sosok misterius berjubah hitam panjang dan topi yang menutupi wajahnya membuat para penjaga waspada. Selain itu, ada udara yang mengancam di sekitar orang itu. Aku baru saja bergabung dengan Nine Serenities Battlefield belum lama ini, dan aku sedang mencari tempat untuk menetap. Saya ingin bergabung dengan aliansi Mendalam Utara, kata Duan Lingtian. Dia sedikit menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan wajahnya. Kamu harus menunggu setengah tahun lagi sebelum kamu bisa bergabung dengan aliansi, kata salah satu penjaga. Apakah ada cara bagi saya untuk bergabung dengan aliansi sekarang? Duan Lingtian bertanya, hanya Dewa Perang Bintang 7 atau mereka yang lebih kuat yang dibebaskan dari tes rekrutmen, kata salah satu penjaga sebelum bertanya, apakah Anda Dewa Perang Bintang 7? Tidak, bukan aku. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kamu harus menunggu setengah tahun untuk mengikuti tes rekrutmen, kata penjaga itu. Pada saat ini, penjaga lain menyela, ini adalah pintu masuk utama dari aliansi Mendalam Utara. Jika Anda tidak punya urusan lain di sini, saya harus meminta Anda pergi. Aku bilang aku bukan Dewa Perang Bintang 7, tapi aku tidak mengatakan aku lebih lemah dari Dewa Perang Bintang 7, kata Duan Lingtian. Para penjaga menyipitkan mata setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Apakah itu berarti orang di depan mereka adalah Dewa Perang Bintang 8? Mereka memandangnya dengan skeptis, tidak yakin apa yang harus dipercaya. Pada saat ini, orang yang melayang bersila di udara, seorang pria parubaya kurus, akhirnya membuka matanya. Matanya bersinar ketika dia bertanya, kamu adalah Dewa Perang Bintang 8. Bawa aku ke pemimpinmu, kata Duan Lingtian. Beberapa penjaga menarik napas dengan tajam. Berdasarkan nada dan sikap Duan Lingtian, sepertinya dia benar-benar Dewa Perang Bintang 8. Jika dia bukan Dewa Perang Bintang 8, maka kemungkinan besar dia memiliki keinginan mati. Pria parubaya kurus itu mengangkat alis dan berkata, saya Qi Jin, seorang penatua dari aliansi Mendalam Utara. Apakah Anda yakin ingin bertemu dengan pemimpin kami? Saya harus memperingatkan Anda bahwa jika Anda bukan Dewa Perang Bintang 8, Anda akan menanggung tuduhan menipu aliansi Mendalam Utara. Hukuman untuk itu adalah kematian. Tolong pimpin, kata Duan Lingtian acuh tak acuh. Tolong tunggu sebentar, saya telah mengirim pesan ke wakil pemimpin Luo Feng, kata Qi Jin. Nada suaranya jauh lebih sopan sekarang. Menurut pendapatnya, Duan Lingtian kemungkinan adalah Dewa Perang Bintang 8, dan begitu Duan Lingtian bergabung dengan aliansi, posisi Duan Lingtian pasti akan lebih tinggi darinya. Di aliansi Mendalam Utara, posisi dalam urutan menurun adalah pemimpin, wakil pemimpin, wali, dan para tetua. Hanya ada 2 Dewa Perang Bintang 8 di aliansi Mendalam Utara, yang merupakan pemimpin dan wakil pemimpin mereka. Para penjaga semuanya adalah Dewa Perang Bintang 7, dan para tetua adalah Dewa Perang Bintang 6. Qi Jin, seorang penatua dari aliansi Mendalam Utara,
adalah Dewa Perang Bintang 6 dan bertanggung jawab atas penjaga di pintu masuk pangkalan aliansi. Wakil Pemimpin, Duan Lingtian mengangkat alis. Apakah wakil pemimpin Anda memiliki wewenang untuk mengizinkan saya bergabung dengan aliansi? Tentu saja, kata Qi Jin dengan sedikit rasa hormat, selain pemimpin kita, wakil pemimpin kita, Tuan Luo Feng, juga merupakan Dewa Perang Bintang 8. Pada saat ini, sesosok muncul saat embusan angin bertiup melewati pintu masuk pangkalan aliansi mendalam utara. Seorang pria muda mengenakan jubah panjang putih keabu-abuan muncul di depan mata semua orang. Dia tinggi dan tampan, dan dia membawa aura mulia di sekelilingnya. Qi Jin dan penjaga lainnya membungkuk dan segera menyapa pemuda itu. Salam, Tuan Luo Feng. Luo Feng mengangguk sedikit sebelum dia melihat Duan Lingtian berpakaian hitam yang mengenakan topi untuk menyembunyikan wajahnya. Penatua Qi Jin berkata bahwa kamu adalah Dewa Perang Bintang 8 yang ingin bergabung dengan aliansi mendalam utara kita. Duan Lingtian mengangguk sebelum dia berkata, silakan bergerak. Qi Jin dan penjaga lainnya menyipitkan mata setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Namun, sebelum Luo Feng menjawab, Duan Lingtian bergerak. Ekspresi Luo Feng langsung berubah muram. Hanya dalam sekejap mata, jubah hitam yang disampirkan Duan Lingtian di sekujur tubuhnya tampak hidup kembali saat melesat ke arah Luo Feng dengan kecepatan kilat. Itu tampak seperti seberkas cahaya hitam saat terbang ke depan, meninggalkan riak di belakangnya. Qin Jin dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat teknik menakutkan dari hukum ruang angkasa. Mundur. Qi Jin memerintahkan para penjaga. Sayangnya, gelombang kejut dari energi menyapu beberapa dari mereka yang mundur terlambat. Mereka dikirim terbang, memuntahkan darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Luo Feng tidak membuang waktu untuk bergerak juga. Energi Master melonjak keluar dan membentuk dinding di depannya. Dindingnya bersinar dengan pola dan prasasti yang rumit dan tampak tidak bisa dihancurkan. Jelas, dia telah memahami hukum bumi. Lord Luo Feng telah memasang pertahanannya. Karena dia memahami hukum bumi, bahkan pemimpin kita tidak dapat menembus pertahanannya dalam waktu singkat. Qi Jin dan penjaga lainnya menyaksikan pertempuran di depan mereka dengan saksama, takut kehilangan detail sekecil apapun. Ledakan. Ketika jubah hitam itu bertabrakan dengan dinding energi Luo Feng, dinding itu mulai bergetar. Bab 3562, Luo Yiming Astaga. Qi Jin dan yang lainnya dari aliansi mendalam utara terkejut ketika mereka menyaksikan energi hitam menghancurkan tulisan di dinding yang telah didirikan oleh wakil pemimpin mereka, Luo Feng setelah mengeluarkan hukum kedalaman pertahanan bumi. Setelah itu, energi hitam yang menakutkan mulai menyerang dinding, menyebabkan retakan muncul di dinding. Tidak butuh waktu lama sebelum pecah. Sama seperti itu, lapisan kedua pertahanan Luo Feng dihancurkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera setelah itu, suara ledakan terdengar di udara saat Duan Lingtian menghancurkan lapisan pertahanan terakhir Luo Feng. Apakah itu artefak surgawi? Luo Feng yakin jubah hitam itu adalah artefak surgawi. Kalau tidak, pertahanannya tidak akan mudah dihancurkan. Lonceng. Dengan hanya berpikir, sebuah lonceng kecil muncul di tangan Luo Feng. Setelah dia melemparkannya ke udara, ukurannya mulai tumbuh dengan cepat dan menghalangi jubah hitam yang menembak ke arahnya. Itu adalah senjata surgawi kelas Kaisar Lord Luo Feng. Meskipun Qi Jin telah menyaksikan banyak pertempuran Luo Feng, ini adalah pertama kalinya dia melihat Luo Feng menggunakan senjata surgawi tingkat Kaisar. Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Luo Feng memiliki senjata surgawi tingkat Kaisar yang kuat yang memiliki roh senjata. Dikatakan bahwa itu sebanding dengan artefak surgawi. Qi Jin berpikir dalam hati, namun, pria berpakaian hitam ini benar-benar kuat. Tidak diragukan lagi dia adalah Dewa Perang Bintang 8. Namun, dia seharusnya tidak cocok dengan Tuan Luo Feng sekarang karena Tuan Luo Feng telah mengeluarkan senjata surgawinya. Ledakan. Pada saat ini, ledakan keras terdengar di udara saat jubah hitam menabrak bel. Ketika jubah hitam itu tiba-tiba menghilang, suara Luo Feng terdengar di udara. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Kemudian, lonceng raksasa itu menyusut ke ukuran aslinya sebelum Luo Feng menyimpannya. Qi Jin dan yang lainnya kaget saat melihat penampilan Luo Feng yang tidak terawat. Jubahnya robek seolah-olah telah disayat oleh puluhan ribu bilah. Bertentangan dengan keadaan jubahnya, dia tidak terluka. Berdasarkan ini, orang dapat mengatakan bahwa lawannya memiliki kontrol yang menakutkan dan tepat atas senjata surgawinya.
Ketika mereka pulih dari keterkejutan, mereka menatap pria berpakaian hitam di depan mereka dengan ketakutan. Setelah melihat hasil pertempuran, bagaimana mereka tidak bisa mengatakan bahwa pria berpakaian hitam itu lebih kuat dari wakil pemimpin mereka? Jadi bisakah aku bergabung dengan aliansi Mendalam Utara? Duan Lingtian bertanya dengan sedikit tidak sabar. Pertahanan Luo Feng begitu kuat sehingga jarang bagi mereka yang lebih lemah dari Dewa Perang Bintang 9 untuk bisa menembusnya. Namun, Duan Lingtian bukan Dewa Perang Bintang 8 biasa. Dia tidak hanya memahami hukum ruang, yang merupakan salah satu dari 4 hukum tertinggi, tetapi dia juga memiliki hitam yang merupakan artefak surgawi. Dia telah memperoleh banyak artefak surgawi saat berada di sisa-sisa alam dewa, dan jubah hitam adalah salah satunya. Bahkan dengan jiwa artefak, itu masih jauh lebih kuat daripada senjata surgawi. Tentu saja, jawab Luo Feng. Meskipun dia merasa aneh bahwa pembangkit tenaga listrik seperti itu tiba-tiba meminta untuk bergabung dengan aliansi Mendalam Utara, dia menolak Duan Lingtian setelah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian. Itu adalah keuntungan aliansi untuk memiliki lebih banyak pembangkit tenaga listrik di barisan mereka. Bagaimanapun, meskipun wilayah Mendalam Utara sangat kuat, itu hanya terjadi di wilayah utara kedua. Apalagi Dewa Perang Bintang 9, jika mereka diserang oleh Dewa Perang Bintang 8, kemungkinan semua orang di aliansi, selain pemimpin dan wakil pemimpin mereka, akan mati. Pada saat ini, Qi Jin dan yang lainnya menyaksikan dengan kekaguman bersinar di mata mereka saat Luo Feng memimpin Duan Lingtian ke pangkalan. Aku tidak menyangka dia begitu kuat, salah satu penjaga bergumam, untuk berpikir bahwa saya mempertimbangkan untuk bergerak ketika dia pertama kali tiba. Syukurlah aku tidak, kalau tidak, aku akan mati. Dia menghancurkan pertahanan wakil pemimpin Luo Feng dengan begitu mudah sehingga kekuatannya tidak bisa kalah dengan pemimpin kita. Dengan orang seperti itu bergabung dengan barisan kami, aliansi Mendalam Utara akan tumbuh dalam kekuasaan. Mungkin, aliansi kita akan melampaui 2 aliansi terkuat lainnya di wilayah utara kedua. Mungkin, dengan dia, saya pikir tidak diragukan lagi aliansi kita sekarang adalah yang terkuat di wilayah utara kedua. Aliansi Mendalam Utara adalah salah satu dari 3 aliansi terkuat di wilayah utara kedua. Di masa lalu, kekuatan keseluruhan dari ketiga aliansi selalu hampir sama. Namun, sekarang pembangkit tenaga listrik yang luar biasa seperti itu telah bergabung dengan aliansi Mendalam Utara. 2 aliansi lainnya harus bergabung hanya untuk menjadi tandingan bagi mereka. Tidak diragukan lagi, aliansi Mendalam Utara akan menjadi aliansi terkuat di wilayah utara kedua dengan tambahan Duan Lingtian. Pada saat ini, para penjaga sangat bersemangat tentang masa depan cerah aliansi Mendalam Utara. Duan Lingtian berjalan ke pangkalan aliansi Mendalam Utara yang terletak di Gua Es. Gua itu tampaknya telah diukir dari balok es yang sangat besar. Dengan formasi yang menopang dasarnya, gua itu sangat kokoh dan tidak berisiko runtuh. Formasi itu sangat kuat sehingga memberi daya pada pulau terapung di Gua Es yang luas. Pada saat ini, Luo Feng tidak bisa tidak bertanya, bagaimana saya harus memanggil Anda? Li Feng, jawab Duan Lingtian. Dia telah menggabungkan nama keluarga ibunya dengan nama ayahnya. Faktanya, dia telah menggunakan nama Li Feng sebelumnya ketika dia berada di alam duniawi. Luo Feng tersenyum, Saudara Li Feng, bolehkah saya bertanya dari mana Anda berasal? Saya belum pernah mendengar nama Anda di wilayah barat. Sebelumnya, Duan Lingtian mengatakan dia datang dari wilayah barat. Namun, Luo Feng belum pernah mendengar ada orang bernama Li Feng dari wilayah barat. Tidak mungkin orang yang luar biasa seperti itu tidak dikenal jika dia berasal dari wilayah barat. Mungkin, hanya di wilayah tengah dari 9 Serenities Battlefield yang 8 bintang Dewa Perang diperlakukan seperti orang biasa. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya baru saja memasuki 9 ketenangan belum lama ini. Terlebih lagi, ini pertama kalinya aku memasuki medan perang 9 Serenitas. Tidak mengherankan bahwa Anda belum pernah mendengar tentang saya, jawab Duan Lingtian acuh tak acuh. Realisasi muncul di Luo Feng. Apakah kamu bergabung dengan aliansi kami karena kamu ingin mencari tempat untuk berkultivasi tanpa diganggu? Apakah ada alasan lain bagiku untuk bergabung dengan aliansi Mendalam Utara? Duan Lingtian terus terang bertanya, tidak menyangkal kata-kata Luo Feng. Luo Feng menghela nafas lega setelah mendengar jawaban Duan Lingtian. Bagaimanapun, itu menguntungkan bagi aliansi Mendalam Utara untuk memiliki Duan Lingtian di barisan mereka.
Dia tidak membuang waktu dan mengirim pesan kepada pemimpin aliansi Mendalam Utara dan memberitahunya tentang Duan Lingtian. Pemimpin aliansi Mendalam Utara adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah putih dengan hiasan emas. Dia memasang senyum bermartabat di wajahnya ketika dia muncul untuk menerima Duan Lingtian. Salam, saya Luo Yiming, pemimpin aliansi Mendalam Utara. Saya mewakili anggota kami untuk menyambut Anda di aliansi kami. Luo Feng adalah sepupu muda Luo Yiming, jadi dia tidak meragukan kata-kata Luo Feng. Setelah dia mendengar tentang apa yang terjadi, mirip dengan Luo Feng, dia juga merasa bahwa aliansi telah mencapai emas. Dia merasa peluang aliansi Mendalam Utara melampaui dua aliansi terkuat lainnya di wilayah utara kedua sangat tinggi sekarang. Luo Feng menjelaskan, Saudara Li Feng, ini adalah pemimpin aliansi. Dia juga sepupu saya yang lebih tua. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Tak perlu dikatakan, para penjaga yang kamu temui sebelumnya juga tidak mengetahui masalah ini. Duan Lingtian mengangguk. 28 bintang dewa perang dari keluarga yang sama. Cukup luar biasa. Kami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Anda, kata Luo Feng dengan senyum masam. Ketakutan masih melekat di hatinya ketika dia mengingat betapa kuatnya Duan Lingtian. Jika Duan Lingtian tidak menunjukkan belas kasihan, dia akan mati lebih awal. Bab 3563, Misuan dari Aliansi Surga Liberal. Meskipun orang-orang yang memiliki nama keluarga yang sama, kemungkinan dua orang memegang posisi tinggi dalam kekuatan di medan perang 9 Serenitis dengan nama yang sama yang tidak terkait adalah rendah. Oleh karena itu, Duan Lingtian hampir yakin bahwa Luo Yiming terkait dengan Luo Feng ketika Luo Yiming memperkenalkan dirinya. Setelah mendengar tentang kekuatan Duan Lingtian dari Luo Feng, Luo Yiming tidak berani lalai. Dia secara pribadi memimpin Duan Lingtian ke tanah kultivasi yang telah dia atur untuk Duan Lingtian. Saudara Li Feng, mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah penjaga tertinggi dari aliansi Mendalam Utara. Aliansi kami belum pernah memiliki penjaga tertinggi sebelumnya, kata Luo Yiming kepada Duan Lingtian sebelum dia pergi. Duan Lingtian hanya mengangguk sebagai jawaban. Dia tidak peduli tentang gelar atau posisi. Terlebih lagi, ketika dia berada di aliansi Dao Surgawi, Sang Guan Yunfeng, sang pemimpin, bahkan telah menawarkan posisi pemimpin aliansi kepada Duan Lingtian. Pemimpin Luo, karena aliansi Mendalam Utara memberi saya tanah budidaya, beritahu saya jika Anda membutuhkan bantuan saya. Selama tidak bertentangan dengan prinsip saya pasti akan membantu Anda, kata Duan Lingtian. Kemudian, dia menukar mutiara jiwa dengan Luo Yiming. Luo Yiming dalam suasana hati yang baik setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Karena dia telah mendengar laporan Luo Feng, dia tahu Duan Lingtian lebih kuat darinya. Dia mengira jika orang datang untuk mencari masalah dengan aliansi, Duan Lingtian pasti tidak akan tinggal diam jika dia ada. Dia bahkan lebih yakin sekarang karena dia telah mendapatkan janji Duan Lingtian. Kecuali benar-benar diperlukan, aliansi tidak akan mengganggumu, Wali tertinggi Li. Harap yakinlah dan kultivasi dengan ketenangan pikiran, kata Luo Yiming. Meskipun dia senang Duan Lingtian menawarkan bantuan, dia bukan orang yang mengambil keuntungan dari kebaikan orang lain. Baik, Duan Lingtian mengangguk sebelum terbang ke halaman yang telah diatur Luo Yiming untuknya. Tanah budidaya terletak di sudut terpencil pangkalan aliansi Mendalam Utara di mana orang hampir tidak pernah lewat, oleh karena itu adalah tempat yang sempurna bagi Duan Lingtian untuk berkultivasi. Setelah Duan Lingtian pergi, Luo Yiming mengirim pesan ke sepupunya, Luo Feng. Mulai hari ini dan seterusnya, Li Feng adalah penjaga tertinggi kita. Peringatkan mereka yang menyaksikan pertempuranmu hari ini untuk tutup mulut, dan pastikan tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa penjaga tertinggi kita memiliki artefak surgawi. Luo Feng langsung bekerja setelah menerima perintah dari Luo Yiming. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama untuk keributan pecah di aliansi Mendalam Utara ketika mereka mengetahui bahwa mereka telah mendapatkan penatua tertinggi. Lagi pula, ada beberapa penjaga di aliansi Mendalam Utara tetapi tidak satupun dari mereka diberi gelar penjaga tertinggi. Apalagi posisi seorang guardian berada di bawah leader dan vice leader. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut bahwa mereka tiba-tiba mendapatkan penjaga tertinggi yang posisinya dalam aliansi tidak lebih rendah dari pemimpin. Orang seperti apa penjaga tertinggi kita? Posisinya bahkan lebih tinggi dari wakil pemimpin kita. Bagaimanapun, wakil pemimpin kita adalah Dewa Perang Bintang 8.
Apakah dia bahkan memenuhi syarat untuk menjadi penjaga tertinggi kita? Apakah dia layak diperlakukan sama dengan pemimpin kita? Para anggota aliansi mendalam utara skeptis ketika mereka mendengar tentang penjaga tertinggi baru mereka. Namun, mereka terkejut ketika mereka mendengar tentang penjaga tertinggi mereka dari mereka yang berjaga di pintu masuk sebelumnya, dan mereka bertanya-tanya mengapa pembangkit tenaga listrik seperti itu akan bergabung dengan aliansi mendalam utara. Dia menerobos pertahanan Lord Luo Feng hanya dengan satu serangan. Aku tidak percaya dia mengalahkan Lord Luo Feng hanya dalam beberapa napas. Bahkan pemimpin kita mungkin tidak mampu melakukan hal seperti itu, kan? Siapa dia? Kudengar dia sangat misterius. Dia mengenakan jubah hitam dan memakai topi yang menyembunyikan wajahnya. Untuk bisa mengalahkan Lord Luo Feng begitu cepat, dia harus lebih kuat dari pemimpin kita. Banyak dari mereka bertanya-tanya anggota aliansi mendalam utara yang meragukan kemampuan penjaga tertinggi mereka yang baru ditugaskan berhenti menjadi curiga. Mereka terkejut dan tidak percaya bahwa orang seperti itu akan bergabung dengan aliansi mendalam utara. Untuk bisa mengalahkan Lord Luo Feng dalam waktu sesingkat itu, dia harus lebih kuat dari pemimpin kita. Anggota aliansi mendalam utara tidak bisa berhenti mendiskusikan Duan Lingtian untuk waktu yang lama. Seolah-olah mereka tidak akan pernah bosan membicarakannya. Sementara itu, Duan Lingtian secara alami tidak menyadari keributan yang dia sebabkan di aliansi mendalam utara. Dia sepenuhnya tenggelam dalam kultivasinya untuk mencapai keilahian secepat yang dia bisa. Dia ingin dengan cepat mencapai titik transisi dari surga ke dewa sehingga dia bisa mengembara di medan perang 9 serenitas tanpa rasa takut tanpa perlu menyamar. Duan Lingtian, wakil pemimpin aliansi Dao Surgawi di 9 wilayah timur. Misuan, mantan pemimpin klan dari klan Pantom, telah memiliki Tang San Pao dan memasuki medan perang 9 serenitis bahkan sebelum Duan Lingtian bergabung dengan aliansi Dao Surgawi. Dia telah bergabung dengan aliansi segera setelah dia memasuki medan perang 9 serenitis. Tidak seperti Duan Lingtian, Misuan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang medan perang 9 serenitis. Dia telah bergabung dengan aliansi surga liberal di wilayah barat kelima segera setelah dia memasuki medan perang 9 serenitis. Untuk memasuki medan perang 9 serenitis, Misuan telah menyegel sebagian jiwanya untuk mempertahankan basis kultivasi Kaisar Surgawi 10 arah. Terlebih lagi, karena jiwanya belum sepenuhnya menyatu dengan tubuh yang dimilikinya, dia masih belum sepenuhnya menguasai hukum-hukum yang telah dia pahami sebelumnya. Hari ini adalah pertama kalinya Misuan muncul dari kultivasi tertutupnya sejak dia datang ke medan perang 9 serenitis dan bergabung dengan aliansi surga liberal. Inilah alasan dia baru tahu tentang insiden dengan aliansi Dao Surgawi. Duan Lingtian di medan perang 9 serenitas juga. Mata Misuan berkilat dingin ketika dia memikirkan orang yang membunuh adiknya, Mian. Saya ingin tahu apakah Wu Hongqing mengirim seseorang untuk melapor kepada saya. Misuan yakin Wu Hongqing, Master Kuil dari Kuil Judul, pasti sudah menemukan bahwa Duan Lingtian telah memasuki medan perang 9 keheningan juga. Lagi pula, dengan jaringan intelijen Wu Hongqing yang luas, tidak mungkin dia tidak mendengar tentang Duan Lingtian setelah Duan Lingtian menjadi terkenal di medan perang 9 serenitas. Mungkin, aku harus meninggalkan medan perang 9 serenitas untuk sementara waktu untuk melihat apa yang Wu Hongqing rencanakan. Tidak ada berita tentang Duan Lingtian sejak dia membunuh murid sejati kedua dari Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan, jadi dia pasti bersembunyi. Tidak mudah bagi Wu Hongqing untuk menemukannya. Pada akhirnya, Misuan memutuskan untuk meninggalkan Nine Serenities Battlefield untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang membuatmu begitu lama? Wu Hongqing bertanya begitu dia melihat Misuan. Dia telah mengirim orang untuk memberitahu Misuan untuk menemuinya. Sebelum memasuki medan perang 9 serenitis, Misuan telah meninggalkan mutiara jiwanya bersamanya. Oleh karena itu, dia memberikan mutiara jiwa Misuan kepada bawahannya sehingga bawahannya dapat menghubungi Misuan di medan perang 9 serenitas. Wu Hongqing tidak yakin apakah Misuan menerima pesan itu. Hari demi hari berlalu, tidak ada jawaban dari Misuan. Akhirnya, dia menyimpulkan bahwa Misuan pasti tidak menerima pesan itu. Sekarang Misuan tiba-tiba muncul. Dia tahu Misuan pasti sudah mendengar tentang perbuatan Duan Lingtian di medan perang 9 keheningan. Saya memblokir semua yang mungkin memengaruhi kultivasi saya sebelum saya memasuki kultivasi tertutup, kata Misuan acuh tak acuh. Anda mengirim seseorang untuk memberitahu saya tentang Duan Lingtian. Wu Hongqing mengangguk.
Nisuan melirik Wu Hongqing dan berkata, sekarang Duan Lingtian membunuh murid sejati kedua Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan, Kaisar Surgawi tidak akan membiarkannya pergi, kan? Kamu pasti enggan melihat Duan Lingtian dibunuh olehnya. Wu Hongqing mencibir, apakah Anda tidak segan juga? Lagi pula aku bukan satu-satunya setelah 5 elemen surgawi di tubuhnya. Bagus, Nisuan melambaikan tangannya, mari kita langsung ke intinya. Apa rencana Anda? Setelah kejadian itu, Duan Lingtian jelas-jelas bersembunyi. Dia bahkan mungkin telah meninggalkan medan perang 9 Serenitis. Mata Wu Hongqing berkilau saat dia berkata, sebaliknya, saya tidak berpikir dia meninggalkan medan perang 9 Serenitis. Seseorang seperti dia yang mencapai begitu banyak pada usia yang begitu muda tidak akan berpuas diri. Dia tidak mau bersembunyi di salah satu alam duniawi dan pergi ke 9 Serenitis Battlefield. Ini hanya menunjukkan bahwa dia ingin berkultivasi dan mendapatkan pengalaman sehingga dia dapat mencapai ketuhanan sesegera mungkin. Oleh karena itu, saya yakin dia tidak akan meninggalkan medan perang 9 Serenitis karena insiden itu. Bahkan Kaisar Surgawi Ji Yu setuju denganku. Nisuan mengangkat alis setelah mendengar kata-kata Wu Hongqing. Kamu telah menghubungi Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan. Bab 3564, Harapan Rahasia Luo Yiming. Nisuan jarang mengunjungi alam Devata ketika dia menjadi pemimpin klan dari klan Pantom. Namun, dia masih menyadari peringkat Kaisar Surgawi alam Devata. Oleh karena itu, dia tahu Ji Yu menduduki peringkat pertama di antara Kaisar Surgawi. Bahkan jika dia sebelumnya tidak menyadarinya, dia akan mendapatkan informasi ini dari ingatan Tang Sanpao setelah dia memiliki Tang Sanpao. Wu Hongqing mengangguk. Tepat sekali, saya menghubunginya terlebih dahulu. Nisuan mengerutkan alisnya. Kau menghubunginya dulu. Kamu tidak memberitahunya tentang 5 elemen surgawi, kan? Tentu saja tidak. Wu Qing menggelengkan kepalanya. Saya mengatakan kepadanya bahwa kuil judul akan membantunya mencari Duan Lingtian. Namun, saya mengatakan kepadanya bahwa Duan Lingtian harus ditangkap hidup-hidup, dan dia akan ditahan di kuil judul sehingga kita dapat mempelajari lebih lanjut tentang 4 Tao surga dan bumi. Kaisar Surgawi Ji Anda tahu tentang minat kuil judul pada 4 Tao langit dan bumi. Dia telah menyatakan minatnya juga, jadi saya berjanji untuk membagikan apa yang kami pelajari dari Duan Lingtian dengannya. Selain itu, dia menginginkan artefak surgawi Duan Lingtian. Nisuan berkata, karena dia menginginkan artefak surgawi Duan Lingtian, itu hanya menunjukkan bahwa artefak surgawi Duan Lingtian tidak biasa. Bagaimana menurutmu? Saya setuju. Wu Hongqing mengangguk dan berkata, Ji Yu tidak bodoh. Baginya untuk menunjukkan minat pada artefak surgawi Duan Lingtian pasti berarti artefak surgawi itu istimewa. Namun, apakah artefak surgawi, luar biasa dan biasa, sebanding dengan 5 elemen surgawi? Jangan lupa 5 elemen surgawi dalam tubuh Duan Lingtian semuanya telah berevolusi menjadi bentuk yang lebih tinggi. Bahkan jika kita hanya memiliki 1 elemen surgawi, kita akan menjadi kaisar dewa atau dewa tertinggi bahkan jika kita tidak bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Berdasarkan kata-kata ini, jelas Wu Hongqing bersedia menyerahkan artefak surgawi yang luar biasa untuk ditukar dengan 5 elemen surgawi. Kamu benar, Nisuan mengangguk. Seberapa kuat kamu sekarang? Wu Hongqing bertanya sambil menatap Nisuan dengan tatapan antisipasi. Nisuan menjawab dengan acuh tak acuh, meskipun itu tidak sempurna, energi asal surgawi saya sekarang memiliki jejak energi surgawi. Saya belum mendapatkan kembali penguasaan hukum yang saya pahami, tetapi itu bukan masalah bagi saya untuk membunuh Dewa Perang Bintang 9 biasa. Mata Wu Hongqing berbinar ketika Nisuan mengatakan dia mampu membunuh Dewa Perang Bintang 9. Nisuan, kuil judul akan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk membantumu menangkap Duan Lingtian hidup-hidup. Jika Anda dapat menangkapnya hidup-hidup, curi 5 elemen surgawi dan bunuh dia. Jika Ji Yu tidak menyadarinya, maka klaim artefak surgawi juga. Anda bisa menyimpannya. Kuil judul akan mengirim sekelompok Dewa Perang Bintang 8 untuk membantu Anda. Saya juga sedang mengumpulkan sekelompok Dewa Perang Bintang 9. Untuk saat ini, Kepala kuil cabang yang merupakan Dewa Perang Bintang 9 akan segera bergabung dengan Anda. Jelas, Wu Hongqing tidak mengendur saat Nisuan pergi. Haruskah saya pergi ke aliansi yang diberikan ketika saya kembali ke medan perang 9 Serenitis? Nisuan bertanya. Ya, Wu Hongqing mengangguk. Aku membuat kesepakatan dengan Ji Yu.
Saya akan mengirim Dewa Perang Bintang 9 untuk membantu murid pertamanya, Ji Ying, untuk menangkap Duan Lingtian. Awalnya, saya berencana untuk mengirim seorang guru kuil cabang ke sana. Namun, karena kamu sekarang adalah Dewa Perang Bintang 9, kamu harus pergi ke aliansi yang diberikan sebagai gantinya. Ada beberapa Dewa Perang Bintang 9 di kuil judul yang merupakan master kuil cabang. Namun, kebanyakan dari mereka sibuk berurusan dengan urusan cabang kuil judul dan tidak bisa pergi dengan bebas. Mereka tidak akan bisa pergi dan memasuki medan perang 9 keheningan bahkan jika Wu Hongqing ingin mengirim mereka ke sana. Faktanya, Duan Lingtian telah mempertimbangkan ini juga. Oleh karena itu, dia agak berani dan yakin kuil judul tidak akan mengirim Dewa Perang Bintang 9 untuk mengejarnya. Paling-paling, mereka akan mengirim sekelompok Dewa Perang Bintang 8 mengejarnya. Kamu harus membantu murid Ji Yu, Ji Ying. Saya akan mengirim Dewa Perang Bintang 9 lainnya untuk membantu Anda. Ji Yu akan mengirim Dewa Perang Bintang 9 juga. Sekelompok 4 Dewa Perang Bintang 9 di medan perang 9 serenitas praktis tak terkalahkan. Tidak akan sulit bagi kita untuk menemukan Duan Lingtian, kata Wu Hongqing saat matanya terbakar oleh keserakahan. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa Wu Hongqing sekarang bekerja sama dengan Misuan dan Ji Yu, Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan. Dia tidak tahu bahwa 4 Dewa Perang Bintang 9 sekarang sedang dalam misi untuk memburunya. Saat ini, Duan Lingtian telah menyamar dan menggunakan nama samaran, Li Feng, untuk bergabung dengan aliansi Mendalam Utara. The North Mendalam dulunya adalah salah satu dari 3 aliansi terkuat di wilayah utara kedua. Namun, dengan tambahan Duan Lingtian, aliansi Mendalam Utara sekarang menjadi aliansi terkuat di wilayah utara kedua, melampaui 2 aliansi lainnya. Saya pikir aliansi Mendalam Utara cukup kuat untuk mengalahkan 2 aliansi lainnya sekarang. Tentu saja, kami memiliki 3 Dewa Perang Bintang 8 di aliansi kami sekarang. Terlebih lagi, penjaga tertinggi kita lebih kuat dari wakil pemimpin kita dan mungkin pemimpin kita. Aku ingin tahu apakah pemimpin dan wali tertinggi kita akan melakukan apapun pada 2 aliansi lainnya. Aliansi di Nine Serenities Battlefield tidak hanya menyediakan satu dengan perlindungan, tetapi mereka juga menyediakan satu dengan dukungan. Bagaimanapun, sulit untuk bertahan hidup sendirian dan tanpa bantuan di medan perang 9 Serenities. Jika mereka bekerja bersama, mereka akan dapat memperoleh lebih banyak harta dan sumber daya bahkan jika mereka harus berbagi di antara mereka sendiri. Misalnya, sekelompok Dewa Perang Bintang 6 biasa dapat dengan mudah membunuh Dewa Perang Bintang 6 teratas jika mereka bekerja bersama. Secara alami, aliansi yang lebih kuat akan menarik lebih banyak orang, dan sebagai hasilnya, mereka juga akan tumbuh lebih besar. 3 aliansi di wilayah utara kedua telah terkunci dalam jalan buntu untuk sementara waktu sekarang. Kekuatan mereka sama dan sulit bagi mereka untuk mengalahkan yang lain kecuali mereka bergabung. Namun, itu akan mengalahkan tujuan mendominasi seluruh wilayah utara kedua. Namun, ketika Duan Lingtian bergabung dengan aliansi Mendalam Utara sebagai Li Feng, dia merusak keseimbangan antara 3 aliansi. Dengan kehadirannya, aliansi Mendalam Utara telah tumbuh secara signifikan lebih kuat dan mampu mengalahkan 2 aliansi lainnya. Oleh karena itu, banyak anggota aliansi Mendalam Utara dengan penuh semangat mengantisipasi hari di mana pemimpin dan wali tertinggi mereka akan melenyapkan 2 aliansi lainnya dan mendominasi wilayah utara kedua. Namun, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa penjaga tertinggi mereka tampaknya telah menghilang ke udara tipis setelah bergabung dengan aliansi Mendalam Utara. Karena alasan ini, beberapa penjaga mencari Luo Feng untuk menanyakan masalah ini. Lord Luo Feng, sekarang kita memiliki penjaga tertinggi, bukankah kita akan menyerang 2 aliansi lainnya? Itu terserah pemimpin atau wali tertinggi, jawab Luo Feng. Ini adalah tanggapan yang dia berikan kepada semua orang yang menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa dilakukan oleh anggota aliansi Mendalam Utara selain menunggu. Mereka sama sekali tidak berani mendekati pemimpin mereka, dan bahkan sulit untuk melihat sekilas penjaga tertinggi mereka, apalagi mengajukan pertanyaan kepadanya. Ketika Luo Feng bertemu Luo Yiming, dia bertanya, "Saudaraku, tidakkah kamu pikir kamu harus mengatakan sesuatu?" Para anggota sedang menunggu jawaban. Apakah kita akan menyerang 2 aliansi sekarang karena kita memiliki penjaga tertinggi di pihak kita? Luo Yiming menggelengkan kepalanya. Saya akan membuat pengumuman ketika waktunya tepat. Sekarang bukan waktu yang tepat.
Supreme Guardian baru saja bergabung dengan kami belum lama ini. Bagaimana jika kita mengangkat masalah ini kepadanya dan membuatnya merasa tidak senang? Akan merugikan kita jika dia pergi. Kita harus menunggu Wali Agung mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan kita sebelum kita melibatkannya dalam masalah ini. Selain itu, Anda tahu dia bukan seseorang yang bisa kami singgung. Luo Feng mengangguk. Kemudian, dia bertanya dengan cemas, namun, dua aliansi lainnya pasti sudah tahu sekarang bahwa kita memiliki Dewa Perang Bintang 8 di barisan kita. Akankah mereka bergabung dan meluncurkan serangan pendahuluan? Bergabung, serangan pendahuluan. Luo Yiming tersenyum. Saya sangat berharap mereka melakukan itu. Mengapa? Bukankah itu akan menjadi bencana bagi kita? Luo Feng bertanya, kaget dan bingung. Bab 3565, Aliansi Awan Musim Gugur dan Aliansi Gunung He, sebuah bencana. Luo Yiming tersenyum tipis setelah mendengar kata-kata Luo Feng. Itu mungkin belum tentu demikian. Kakak, apa maksudmu? Berhenti bertele-tele dan katakan padaku apa yang ada di pikiranmu. Luo Feng berkata dengan tidak sabar. Luo Yiming tertawa sebelum dia berkata, Saudara Feng, Anda akan tahu apa yang saya maksud jika dua aliansi lainnya bekerja sama dan datang untuk kita. Luo Yiming sangat tenang. Sepertinya dia tidak peduli sama sekali bahkan jika dua aliansi besar bergabung untuk berurusan dengan aliansi mendalam utara. Sebenarnya, ada alasan untuk kepercayaan dirinya. Beberapa hari yang lalu, dia telah berdebat dengan Duan Lingtian ketika Duan Lingtian datang mengunjunginya mengenai beberapa hal. Mirip dengan sepupunya, dia dengan cepat dikalahkan oleh Duan Lingtian. Dengan ini, dia menyadari Duan Lingtian adalah Dewa Perang Bintang 8, setidaknya. Luo Yiming dan Luo Feng hanyalah Dewa Perang Bintang 8 biasa. Seperti aliansi mendalam utara, dua aliansi lainnya hanya memiliki Dewa Perang Bintang 8 biasa juga. Tiga aliansi terkuat di wilayah utara kedua adalah Aliansi Mendalam Utara, Aliansi Awan Musim Gugur, dan Aliansi Gunung He. Tidak butuh waktu lama untuk berita tentang Wali Agung Aliansi Mendalam Utara yang baru diangkat menjadi lebih kuat dari pemimpin aliansi dan wakil pemimpin aliansi untuk menyebar ke Aliansi Awan Musim Gugur dan Aliansi Gunung He. Tak perlu dikatakan, kedua aliansi mulai bertindak segera setelah mereka menerima berita ini. Setelah menyelidiki masalah ini, Dewa Perang Bintang 8 dari aliansi akhirnya berkumpul untuk membahas masalah tersebut di pangkalan aliansi Gunung He. Dua baris kursi bisa berada di aula utama pangkalan aliansi Gunung He. Dua kelompok orang duduk saling berhadapan saat ini. Pada saat ini, seorang pria parubaya tinggi dan kekar yang mengenakan jubah abu-abu panjang berseru, Pemimpin Yuan, saya pikir sudah waktunya bagi kita untuk sementara mengesampingkan perbedaan kita dan bekerja sama. Jika tidak, akan terlambat untuk menyesal ketika aliansi mendalam utara datang untuk kita. Pria parubaya berpakaian abu-abu bermartabat dan kekar memiliki mata besar dan sepasang alis lebat yang membingkai mereka. Dia tidak lain adalah Tai Ming, wakil pemimpin aliansi awan musim gugur. Dia adalah Dewa Perang Bintang 8 yang kekuatannya setara dengan Luo Feng, wakil pemimpin aliansi mendalam utara. Wakil pemimpin aliansi memiliki duel beberapa tahun yang lalu dan sama-sama cocok. Kata-kata Tai Ming diarahkan pada seorang pria tua yang bermartabat mengenakan jubah panjang hijau tua. Rambut lelaki tua itu dan alisnya yang berbentuk pedang seputih salju. Dia tampak energi dan awet muda untuk anak seusianya. Dia adalah Yuan Fu, pemimpin aliansi Gunung He. Karena pemimpin awan musim gugur hadir, dia mengabaikan kursi utama yang disediakan untuk para pemimpin di aula dan duduk bersama yang lain. Wakil pemimpin Tai, seberapa yakin kamu bahwa aliansi mendalam utara akan menyerang kita? Seorang pemuda berpenampilan biasa dengan tubuh sedang yang duduk di sebelah Yuan Fu menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Dia adalah wakil pemimpin aliansi Gunung He, Qi Kun. Wakil pemimpin Qi, kata Tai Ming saat matanya berkilat, apakah aliansi Gunung He bersedia mengambil risiko? Jika itu masalahnya, pemimpin saya dan saya akan segera meninggalkan aliansi Gunung He. Kami hanya datang ke Mount He Alliance untuk mencari kerjasama. Saya yakin pasti terlintas dalam pikiran Anda untuk bekerja sama untuk mengalahkan aliansi mendalam utara juga. Kami memutuskan untuk datang ke sini secara pribadi sebagai bukti ketulusan kami. Namun, jika aliansi Gunung He tidak mau bekerja sama, maka kami juga tidak akan memaksanya. Tai Ming memukulkan tangannya ke meja dan bangkit segera setelah dia selesai berbicara. Wakil pemimpin Tai,
Harap tenang, kata Qi Kun sambil bangkit juga. Faktanya, aliansi Gunung He juga ingin bekerja sama dengan aliansi awan musim gugur. Namun, karena konflik masa lalu dengan aliansi awan musim gugur, aliansi Gunung He tidak ingin terlihat terlalu bersemangat. Namun, sekarang Tai Ming telah mengatakan kata-kata seperti itu, wajar saja jika aliansi Gunung He akan melunakkan sikap mereka. Pemimpin Yuan, bagaimana menurutmu? Buang-buang waktu kita untuk berdebat di saat seperti itu, bukan begitu? Pria parubaya yang tampak tidak berbahaya, yang tampak seperti seorang sarjana yang duduk di sebelah Tai Ming, akhirnya membuka matanya untuk melihat Yuan Fu. Dia adalah Simen Jiangcheng, pemimpin aliansi awan musim gugur. Pemimpin Simen, pemimpin tanpa ekspresi dari aliansi Gunung He, Yuan Fu, memaksakan senyum di wajahnya saat dia berkata, aliansi Gunung He bersedia bekerja sama dengan aliansi awan musim gugur mengenai masalah ini. Kalau begitu kamu seharusnya mengatakannya lebih awal, kata Tai Ming sebelum dia kembali ke tempat duduknya. Yuan Fu bertanya kepada Simen Jiangcheng, pemimpin Simen, karena Anda secara pribadi datang untuk mencari kerja sama dengan kami, saya yakin Anda sudah memiliki rencana dalam pikiran. Apakah Anda keberatan memberitahu saya apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Simen Jiangcheng bersinar dingin saat dia berkata, kedua aliansi akan bergabung untuk menyerang aliansi mendalam utara sesegera mungkin. Di basis aliansi yang diberikan di wilayah tengah medan perang 9 Serenitas. Seorang pria muda yang memimpin selusin pria muncul di pintu masuk pangkalan aliansi yang diberikan. Dia berkata dengan acuh tak acuh kepada penjaga di pintu masuk pangkalan, saya datang untuk mencari Jiying. Jiying. Anggota aliansi yang diberikan yang menjaga pintu masuk pangkalan sempat bingung sampai salah satu dari mereka berkata, Jiying sepertinya adalah nama pemimpin kita. Tuanku, bolehkah aku meminta namamu? Penjaga lain bertanya dengan hati-hati. Misuan, jawab pemuda itu singkat. Pemuda ini tidak lain adalah Misuan yang telah merasuki Tang Sanpao. Jadi, Anda adalah Tuan Misuan. Pemimpin kami telah memerintahkan kami untuk membawa Anda kepadanya segera setelah Anda tiba. Mata para penjaga aliansi yang diberikan menyala saat mereka membungkuk dengan hormat. Sebelum Misuan kembali ke Nine Serenities Battlefield, Wu Hongqing, kepala kuil dari kuil judul utama, telah menghubungi Jiyu, Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan, untuk memberitahu Jiyu bahwa dia akan mengirim seseorang ke aliansi yang diberikan. Untuk membantu mencari Duan Lingtian. Anggota aliansi yang diberikan bingung. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka bereaksi. Jiying sepertinya adalah nama pemimpin kita. Tuanku, bolehkah saya tahu siapa Anda? Salah satu anggota aliansi yang diberikan bertanya dengan ragu-ragu. Misuan, jawab pemuda itu acuh tak acuh. Dia tidak lain adalah Misuan yang telah merasuki tubuh Tang Sanpao. Jadi, kamu adalah Tuan Misuan. Mata anggota aliansi yang diberikan menyala saat mereka membungkuk hormat pada Misuan. Pemimpin kami telah memerintahkan kami untuk membawa Anda menemuinya segera. Sebelum Misuan memasuki medan perang 9 Serenities, Master Kuil Judul, Wu Hongqing, telah menghubungi Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan, Jiyu untuk memberitahu muridnya, Jiying bahwa Kuil Judul akan mengirim seseorang ke aliansi yang diberikan. Untuk membantu mencari Duan Lingtian. Setelah Jiyu memberitahu murid sejati pertamanya, Jiying, tentang masalah ini, Jiying memberitahu anak buahnya untuk mengharapkan tamu terhormat bernama Misuan. Salah satu penjaga memimpin Misuan dan selusin pria mengikutinya ke pangkalan. Setengah dari lusin pria adalah Dewa Perang Bintang 8 dari kuil judul utama sementara sisanya berasal dari berbagai cabang kuil judul. Wu Hongqing telah memberitahu mereka untuk mendengarkan perintah Misuan dan menangkap Duan Lingtian hidup-hidup. Ketika mereka tiba di pintu masuk sebuah lembah, anak buah Misuan dihentikan di pintu masuk. Kamu adalah Misuan dari kuil judul. Pemimpin kami telah menunggu Anda. Namun, pemimpin kami ingin bertemu dengan Anda secara pribadi. Ketika Misuan memasuki lembah, dia melihat Jiying, yang tampak tangguh, melayang di udara. Dia terbang dan menyamakan kedudukan dengan Jiying. Misuan. Jiying mengangkat alis. Misuan mengangguk malas. Meskipun Jiying adalah Dewa Perang Bintang 9, Jiying bukanlah apa-apa di mata Misuan yang dulunya adalah Raja Dewa sebelum dia menyegel jiwanya. Bahkan seorang dewa biasa bukanlah apa-apa di mata Misuan, apalagi seorang Kaisar Surgawi bergelar yang belum mencapai keilahian. Tuanku bilang kamu Dewa Perang Bintang 9. Jiying terus terang bertanya. Saya tebak,
Misuan mengangkat bahu. Ini bukan masalah yang bisa dianggap enteng. Jika Anda bukan Dewa Perang Bintang 9, maka Anda tidak layak bekerja sama dengan saya. Sejak kapan kuil judul menjadi begitu tidak dapat diandalkan dan tidak dapat dipercaya? Ji Ying bertanya, kesal. Tidak layak bekerja sama denganmu. Misuan mencibir. Berat, lebih baik kamu jaga mulutmu. Kalau tidak, saya akan memberi Anda pelajaran atas nama tuan Anda. Misuan yang memperlakukan Wu Hongqing, master kuil dari kuil judul, sebagai seseorang yang lebih rendah darinya bahkan tidak peduli dengan Ji Yu, kaisar surgawi dari surga yang diberikan. Bagaimana dia bisa peduli dengan murid Ji Yu? Ji Ying tercengang oleh kata-kata Misuan. Ketika dia sadar kembali, dia berkata dengan jijik, jika kamu ingin memberiku pelajaran, kamu harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dengan ini, suasana menjadi berat dan tegang segera. Sepertinya pertarungan akan pecah saat keduanya saling melotot. Bab 3566, Serangan Jiwa yang Kuat. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Misuan menyipitkan matanya dan menyalak, sombong. Energi abu-abu melonjak keluar dari tubuh Misuan saat dia terus berkata, kamu meminta ini, Ji Ying. Anda harus menanggung akibat dari tindakan Anda. Terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan menanggung akibatnya, kata Ji Ying acuh tak acuh. Sebagai murid sejati pertama Ji Yu, kaisar surgawi dari surga yang diberikan, dia secara alami tidak mudah terintimidasi. Bahkan jika lawannya benar-benar Dewa Perang Bintang 9, dia tetap percaya diri. Selain itu, berdasarkan reaksi lawannya sebelumnya, kemungkinan lawannya bahkan bukan Dewa Perang Bintang 9. Oleh karena itu, dia pikir kemungkinan lawannya hanyalah Dewa Perang Bintang 8 atau baru saja menjadi Dewa Perang Bintang 9. Selain itu, pembangkit tenaga listrik terkuat di Nine Serenities Battlefield adalah Dewa Perang Bintang 9 seperti dia, Dewa dilarang masuk. Untuk semua alasan ini, dia tidak takut pada lawannya. Misuan mengejek saat matanya bersinar dengan niat membunuh. Pada saat ini, sosok yang mirip dengannya, atau lebih tepatnya, Tang San Pao, muncul. Klon memiliki mata merah, tidak seperti Misuan. Berdasarkan sepasang mata merah, jelas cloning itu adalah undead doppelganger dari hukum kematian. Astaga, Ji Ying juga bergerak. Hanya dalam sekejap, dia bersinar dengan lampu hijau. Seperti embusan angin, dia dengan mudah menghindari tiruan Misuan. Astaga, 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 astaga. Saat Ji Ying menghindari serangan pendahuluan Misuan, dia menyerang pada saat yang sama. Hanya dalam sekejap mata, pedang angin yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyapu ke arah Misuan seperti tsunami. Pada saat yang sama, para anggota tingkat tinggi dari aliansi yang diberikan memandang orang-orang dari kuil judul. Kemudian salah satu dari mereka menjelaskan, Tuan-tuan, jangan khawatir. Pemimpin kita tidak akan menyakiti Tuan Misuan. Dia hanya menguji kekuatan Tuan Misuan. Sebenarnya, penjelasan itu tidak perlu. Bahkan ketika pedang angin menyapu ke arah Misuan, wajah mereka tetap tanpa ekspresi. Jelas sekali mereka tidak khawatir sama sekali. Orang-orang ini sama sekali tidak mengenal Misuan. Mereka hanya mengikutinya ke sini karena perintah Wu Hongqing. Sebagai Dewa Perang Bintang 8, mereka secara alami tidak akan dengan mudah mengakui seseorang yang mereka kenal. Oleh karena itu, mereka diam-diam senang dengan kesempatan ini untuk mengamati kekuatan Misuan. Salah satu Dewa Perang Bintang 8 dari kuil judul berkata sambil menghela nafas, saya sudah lama mendengar murid sejati pertama Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan adalah Dewa Perang Bintang 9. Ini bukan buang-buang waktuku datang ke sini karena aku bisa menyaksikan kekuatannya. Salah satu dari 8 bintang Dewa Perang mengangguk. Kamu benar, kelompok Dewa Perang Bintang 8 berdiskusi dengan suara rendah saat mereka menyaksikan pertarungan di depan mereka. Tak satu pun dari mereka khawatir tentang keselamatan Misuan sama sekali. Karena tidak ada dari mereka yang hadir selama pertempuran jenius di alam Devata, mereka tidak mengenalinya sama sekali. Di sisi lain, anggota aliansi yang diberikan dikejutkan oleh sikap lesu kelompok Dewa Perang Bintang 8. Kembali ke langit di atas lembah di basis aliansi yang diberikan. Misuan dengan mudah menangkis pedang angin sebelum dia menghilang ke udara. Ketika dia muncul kembali, jelas dia tidak terluka oleh pedang angin sama sekali. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah ini tingkat kekuatanmu? Ekspresi Ji Ying sedikit berubah. Meskipun dia tidak menyerang dengan kekuatan penuhnya, dia juga tidak menahan banyak kekuatannya.
Dengan ini, dia akhirnya menyadari bahwa Misuan memang dewa perang bintang 9. Dia mengutuk dalam hati pada Misuan karena begitu menyesatkan dengan kata-katanya sebelumnya. Ji Ying menyerang sekali lagi. Kali ini, dia tidak menahan diri dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dia bertekad untuk mengakhiri pertarungan setidaknya dengan hasil imbang. Kalau tidak, akan terlalu memalukan jika dia dikalahkan. Bagaimanapun, dialah yang pertama kali menantang Misuan. Aku akan mengalahkanmu hanya dengan satu serangan, kata Misuan acuh tak acuh. Ji Ying dan anggota tinggi lainnya dari surga yang diberikan dikejutkan oleh klaim berani Misuan. Lagi pula, bahkan jika Misuan adalah dewa perang bintang 9, akan sulit baginya untuk mengalahkan Ji Ying yang juga dewa perang bintang 9. Lancang, Ji Ying meraung. Energi hijau melonjak, menimbulkan embusan angin kencang. Pada saat ini, dia tampak seperti dewa angin yang bisa menghancurkan langit dan bumi hanya dengan lambaian tangannya. Kamu akan segera melihat apakah aku lancang atau tidak, kata Misuan acuh tak acuh. Begitu suara Misuan jatuh, seberkas cahaya keluar dari gelabelanya. Itu tampak seperti meteor saat terbang melintasi langit. Hanya dalam sekejap mata, itu hanya beberapa inci dari Ji Ying. Energi asal surgawi Ji Ying yang telah dijiwai dengan hukum angin tidak berdaya melawan serangan Misuan. Serangan jiwa, penonton tersentak kaget. Lagi pula, bahkan di antara rekan-rekan mereka, tidak banyak yang menguasai serangan jiwa karena sulit untuk dikuasai. Oleh karena itu, mereka terkejut ketika melihat Misuan melakukan serangan jiwa. Namun demikian, masih tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan Dewa Perang Bintang 9 dengan serangan jiwa saja, kan? Meskipun serangan jiwa sangat kuat, tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan seseorang yang memiliki basis kultivasi yang sama dengan Castor kecuali seseorang menggunakan artefak surgawi tipe jiwa juga. Serangan jiwa, Ji Ying mendengus. Faktanya, Misuan sangat ahli dalam serangan jiwa. Selain itu, ia juga memiliki artefak surgawi tipe jiwa. Di sisi lain, meskipun Ji Ying sedikit terampil dalam serangan jiwa, dia hanya menggunakannya untuk meluncurkan serangan diam-diam. Dia lebih suka menyerang dengan energi asal surgawi dan hukum yang dia pahami. Pada saat ini, senyum mengejek Ji Ying tiba-tiba membeku di wajahnya. Ketika serangan jiwa Misuan hanya berjarak sehelai rambut, dia mencoba menghindar. Dia menemukan bahwa serangannya hanya berhasil mengurangi setengah kekuatan serangan Misuan. Serangan Misuan mendarat padanya tepat saat dia akan bergerak. Setelah itu, dia merasa seolah-olah otaknya semakin berat. Dia juga merasa sulit untuk fokus. Ledakan, keributan keras terdengar di udara, menyebabkan sekelompok penonton melihat ke arah keributan itu. Mereka terkejut ketika melihat tiruan Misuan mengirim Ji Ying terbang hanya dengan satu pukulan. Setelah dipukul, energi hijau yang menyelimuti Ji Ying langsung menghilang. Dia memuntahkan seteguk darah saat dia mencoba menstabilkan pijakannya. Jejak ketakutan bisa terlihat di wajahnya yang pucat ketika dia melihat Misuan lagi. Siapa kamu sebenarnya? Ji Ying tidak berpikir ada orang yang bisa sangat terampil dalam serangan jiwa tanpa menggunakan artefak surgawi tipe jiwa. Secara alami, Ji Ying tidak menyadari bahwa lawannya adalah anggota klan Pantom dari negeri orang mati. Yang terpenting, dia tidak menyadari bahwa lawannya adalah Raja Dewa yang telah menyegel sausnya. Pada saat yang sama, para penonton memandang Misuan dengan kaget. Tak satu pun dari mereka mengharapkan hasil ini. Dewa Perang Bintang 8 dari kuil judul menghela nafas lega dalam hati. Untungnya, tidak ada dari mereka yang mencoba menantang Misuan ketika mereka masih meragukan kekuatannya. Jika tidak, mereka akan sangat menderita. Bagaimanapun, bahkan Ji Ying, murid sejati pertama Ji Yu, kaisar surgawi dari surga yang diberikan, dengan mudah dikalahkan meskipun menjadi Dewa Perang Bintang 9. Sebagian besar dari mereka juga tahu bahwa Misuan telah menahan lebih awal. Jika dia tidak menahan, hanya pukulan dari klonnya bisa membunuh Ji Ying. Bab 3567, Krisis Aliansi Mendalam Utara. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Ji Ying, yang terlihat sedih saat ini, bertanya dengan muram, siapa kamu? Ji Ying tidak menyangka kuil judul akan mengirim Dewa Perang Bintang 9 yang begitu tangguh. Serangan jiwa lawannya begitu kuat sehingga tampaknya mustahil datang dari seseorang yang belum mencapai keilahian. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Dewa Perang Bintang 9 untuk menangkis serangan seperti itu dengan artefak surgawi pertahanan jiwa.
Perasaan campur aduk muncul di hatinya saat ini. Itu adalah hal yang baik bahwa kuil judul mengirim seseorang yang begitu kuat untuk membantu pencariannya untuk Duan Lingtian, tetapi dia merasa tidak nyaman dengan kekuatan dan dominasi yang ditunjukkan Misuan. Sepertinya dia lupa bahwa dia telah menantang Misuan terlebih dahulu saat ini. Saya seseorang yang Anda tidak mampu untuk menyinggung, jawab Misuan kasar. Meskipun Ji Ying marah dengan jawaban Misuan, tidak ada yang bisa dia katakan untuk membantah kata-kata itu. Dia benar-benar tidak mampu menyinggung seseorang yang bisa dengan mudah membunuhnya. Selain itu, Misuan, yang berasal dari kuil judul, tidak seperti orang-orang yang takut padanya karena dia adalah murid sejati pertama Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan. Sementara itu, ketakutan bisa terlihat di mata anggota tingkat tinggi dari aliansi yang diberikan dan Dewa Perang Bintang 8 dari kuil judul ketika mereka melihat Misuan. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, mereka langsung diyakinkan oleh kekuatan Misuan dan tidak lagi memiliki keengganan untuk mematuhi perintah Misuan. Misuan melirik Ji Ying dan bertanya, apakah ada berita tentang Duan Lingtian? Setelah Ji Ying sadar kembali, dia menggelengkan kepalanya. Setelah Duan Lingtian membunuh adik laki-lakiku, aliansi Dao Surgawi segera dibubarkan. Sejak saat itu, tidak ada kabar tentang Duan Lingtian. Kami berhasil menangkap beberapa mantan anggota aliansi Dao Surgawi, tetapi tidak satu pun dari mereka mengungkapkan apapun tentang keberadaan Duan Lingtian meskipun kami menyiksa mereka sampai mati. Ji Ying mengepalkan tangannya erat-erat, dan tubuhnya sedikit gemetar ketika dia menyebut adik laki-lakinya yang dia perlakukan seperti saudara kandungnya. Apakah ada anggota berpangkat tinggi dari aliansi Dao Surgawi di antara mereka yang kamu tangkap? Misuan bertanya. Tidak, Ji Ying menggelengkan kepalanya. Kami hanya berhasil menangkap beberapa orang itu karena mereka secara terbuka membual tentang menyaksikan pertempuran antara Duan Lingtian dan saudaraku. Mereka semua hanyalah anggota biasa dari aliansi Dao Surgawi. Setelah aliansi Dao Surgawi dibubarkan, semua anggota berpisah. Mereka yang cerdas secara alami tidak berani mengungkapkan fakta bahwa mereka sebelumnya adalah anggota aliansi Dao Surgawi. Sangat disayangkan bahwa ada orang bodoh yang mengira mereka akan lolos dengan membual tentang masalah ini. Misuan berkata dengan suara rendah, meskipun aku benci untuk mengakuinya, bakat bawaan dan keterampilan pemahaman Duan Lingtian benar-benar luar biasa. Dia mencapai begitu banyak bahkan sebelum mencapai usia 700 tahun. Jika dia menjadi Dewa Perang Bintang 9, saya khawatir Anda tidak akan cocok untuknya sama sekali. Petik 2. Dia tidak akan cocok untukku jika dia baru saja menjadi Dewa Perang Bintang 9, kata Ji Ying dengan marah, merasa diremehkan oleh Misuan. Misuan hanya melirik Ji Ying dan tidak menanggapi kata-kata itu. Sebagai gantinya, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, atur tempat yang tenang dan terpencil untuk saya tinggali. Duan Lingtian masih tidak menyadari bahwa Misuan telah memiliki Tang San Pao, apalagi fakta bahwa Misuan telah menyegel jiwanya dan memasuki medan perang 9 Serenitis. Dia sepenuhnya tenggelam dalam mengolah dan memahami hukum ruang dan 2 dari 4 Tao langit dan bumi di pangkalan aliansi mendalam utara. Karena energi roh langit dan bumi dari sisa-sisa alam dewa di dunia kecilnya, lingkungan kultivasinya adalah yang terbaik. Dengan itu, dia meningkat pesat saat dia berkultivasi, tanpa gangguan, di pangkalan aliansi mendalam utara. Waktu terus berlalu. Anggota aliansi mendalam utara yang telah mengharapkan Duan Lingtian, wali tertinggi baru mereka, untuk membantu mereka melenyapkan aliansi besar lainnya di wilayah utara kedua juga telah menyerah pada gagasan itu. Tampaknya bagi mereka bahwa penjaga tertinggi mereka agak pasif sehingga mereka tidak memiliki banyak harapan untuk dia bergerak. Sayangnya, hari-hari damai di aliansi mendalam utara tidak berlangsung lama. Kedamaian pertama kali pecah oleh teriakan keras dari pintu masuk pangkalan. Setelah itu, banyak anggota mulai bergegas ke pangkalan dengan panik. Anggota aliansi Gunung He ada di sini. Wakil pemimpin Kikun dari aliansi Gunung He juga membawa banyak penjaga ke sini. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hati para anggota aliansi mendalam utara saat kekacauan dan kepanikan terjadi. Hanya dalam waktu singkat, aliansi mereka dihadapkan pada krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemimpin Simen Jiang Cheng memimpin anak buahnya untuk menyerang pintu masuk timur. Pemimpin Yuan Fu dari aliansi Gunung He ada di pintu masuk selatan. Wakil pemimpin Taiming dari Gunung Awan Musim Gugur dan anak buahnya ada di pintu masuk utara. Laporan demi laporan masuk, menyebabkan anggota aliansi mendalam utara panik. Apa yang harus dilakukan?
Apa yang harus dilakukan? Aliansi Gunung He dan Aliansi Awan Musim Gugur datang untuk melenyapkan kita. Mengapa wali dan pemimpin tertinggi kita tidak melenyapkan mereka lebih awal? Aku seharusnya tidak kembali ke markas. Aku baru kembali ke markas kemarin setelah pergi selama beberapa bulan. Betapa sialnya. Apakah menurutmu Aliansi Gunung He atau Aliansi Awan Musim Gugur akan menerima kita jika kita melompat kapal? Apakah menurutmu mereka akan menerima pengkhianat? The Nine Serenities Battlefield berbeda. Bagaimanapun, semua orang ingin bergabung dengan aliansi yang kuat. Itu normal untuk melompat kapal. Para pemimpin dan wakil pemimpin dari Aliansi Gunung He dan Aliansi Awan Musim Gugur memimpin pasukan mereka dan menyerang Aliansi Mendalam Utara, meninggalkan sungai darah di belakang mereka. Para anggota dibunuh secara brutal, mereka mengabaikan semua permohonan belas kasihan. Pada saat ini, Luo Yiming muncul. Ekspresinya dipelintir oleh kemarahan saat dia melihat kekacauan di pangkalan aliansi. Demikian pula, Luo Feng yang berdiri di belakang Luo Yiming memasang ekspresi tak sedap dipandang di wajahnya juga. Simen Jiangchen, Yuan Fu, menurutmu apa yang kamu lakukan? Begitu Luo Yiming dan Luo Feng muncul, anggota aliansi Mendalam Utara bergegas menuju sisi duo. Pemimpin, wakil pemimpin, astaga, 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 astaga. Segera setelah itu, 11 penjaga aliansi Mendalam Utara, yang merupakan Dewa Perang Bintang 7, muncul satu demi satu juga. Pemimpin, wakil pemimpin, kelompok penjaga berdiri berjajar di belakang Luo Yiming dan Luo Feng, menatap tajam ke arah lawan mereka. Terlepas dari ekspresi sengit mereka, sedikit ketakutan bisa terlihat di kedalaman mata mereka. Beberapa dari mereka bahkan sedikit gemetar. Ini tidak mengejutkan mengingat Aliansi Gunung He dan Aliansi Awan Musim Gugur telah bergabung. Ini adalah mimpi terburuk mereka. Ketika wali tertinggi mereka bergabung dengan mereka, mereka dipenuhi dengan antisipasi. Mereka tidak sabar menunggunya untuk melenyapkan Aliansi Gunung He dan Aliansi Awan Musim Gugur. Namun, ketika jelas bahwa wali tertinggi mereka tidak akan mengambil tindakan, mereka menjadi gelisah sebelum akhirnya menyerah pada kenyataan bahwa wali tertinggi mereka tidak akan pernah bergerak. Pada saat itu, mereka bertanya-tanya apakah dua aliansi lainnya dapat mengesampingkan perbedaan mereka dan bergabung untuk menyingkirkan ancaman yang merupakan Aliansi Mendalam Utara. Hari ini, mereka akhirnya menerima jawaban atas pertanyaan mereka. Luo Yiming, hari ini adalah akhir dari Aliansi Mendalam Utara. Yuan Fu, pemimpin Aliansi Gunung He, berkata sambil memandang Luo Yiming dengan mengejek. Simen Jiangcheng, apakah ini niatmu juga? Luo Yiming bertanya kepada Simen Jiangcheng, pemimpin Aliansi Awan Musim Gugur. Simen Jiangcheng tetap diam. Namun, ekspresinya lebih dari cukup untuk menyampaikan jawabannya. Sangat baik, Luo Yiming sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan tawa. Sepertinya kalian berdua bertekad untuk melenyapkan Aliansi Mendalam Utara hari ini. Yuan Fu berkata dengan acuh tak acuh, Luo Yiming, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena membiarkan Dewa Perang Bintang 8 bergabung dengan aliansimu. Anda harus tahu itu akan membuat keseimbangan genting antara tiga aliansi kami. Setelah mendengar ini, ekspresi banyak anggota Aliansi Mendalam Utara berubah tak sedap dipandang. Banyak dari mereka dipenuhi dengan ketidakpuasan dan ketidakpuasan. Ini salah penjaga tertinggi. Tepat sekali. Bukan saja dia tidak berkontribusi pada aliansi, tetapi dia bahkan membawa bencana bagi aliansi kita. Penjaga tertinggi kita adalah pemborosan ruang. Kita seharusnya tidak membiarkan dia bergabung dengan kita. Bukan hanya anggota biasa dari Aliansi Mendalam Utara yang berpikir seperti ini, tetapi bahkan penjaga Aliansi Mendalam Utara juga berpikir seperti ini. Bab 3568, Penjaga Tertinggi Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy, diam. Luo Yiming meraung. Anggota Aliansi Mendalam Utara terkejut dalam keheningan. Luo Yiming memandang anggota Aliansi Mendalam Utara dengan dingin saat dia berkata, apakah wali tertinggi tidak berguna atau tidak atau jika aliansi seharusnya menerimanya atau tidak, bukanlah sesuatu yang memiliki hak untuk dikomentari oleh kalian semua. Titik. Anda bebas untuk meninggalkan aliansi jika Anda tidak bahagia. Aliansi tidak membutuhkan orang-orang sepertimu. Anggota Aliansi Mendalam Utara yang mengeluh sebelumnya menundukkan kepala. Secara alami, mereka ingin meninggalkan aliansi sekarang jika mereka diberi kesempatan. Namun,
Jelas bahwa aliansi Gunung He dan aliansi awan musim gugur tidak akan membiarkan mereka pergi bahkan jika mereka meninggalkan aliansi mendalam utara. Pada saat ini, mereka tahu satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup adalah Luo Yiming. Jika dia meninggalkan mereka, mereka pasti akan mati. Betapa keras kepala, Yuan Fu, pemimpin aliansi Gunung He, mengejek. Kemudian, dia berkata dengan nada menghina, Luo Yiming, mereka benar. Wali tertinggi Anda membawa bencana ini ke aliansi Anda. Mengapa Anda masih membela wali tertinggi Anda pada saat seperti itu? Di mana penjaga tertinggimu? Apakah dia takut membasahi celananya? Orang-orang dari aliansi Gunung He dan aliansi awan musim gugur tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Yuan Fu. Tuanku, Anda benar. Aku ingin tahu seperti apa rupa Dewa Perang Bintang 8 saat dia mengompol. Pada akhirnya, dia tidak berbeda dari orang biasa. Dia bahkan lebih menyedihkan daripada orang biasa. Orang-orang dari aliansi Gunung He dan aliansi awan musim gugur tampak senang saat mereka mencemooh dengan keras. Yuan Fu, apakah kamu sangat ingin bertemu dengan penjaga tertinggi kita? Luo Yiming menyipitkan matanya yang berkilauan dengan cahaya dingin saat dia melihat Yuan Fu. Sejujurnya aku tidak sabar untuk bertemu dengannya. Yuan Fu mengangguk. Aliansi Mendalam Utara, aliansi awan musim gugur, dan aliansi Gunung He telah menjadi saingan selama bertahun-tahun. Saya setidaknya harus memenuhi katalis kejatuhan aliansi Mendalam Utara, kan? Bagaimana menurut Anda, pemimpin Simen? Yuan Fu memandang Simen Jiang Cheng dengan senyum di wajahnya setelah dia selesai berbicara. Sudut bibir Simen Jiang Cheng melengkung menjadi senyum mengejek, dan matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia berkata, aku juga ingin bertemu dengannya. Simen Jiang Cheng dipenuhi dengan kebencian terhadap penjaga tertinggi dari aliansi Mendalam Utara yang belum pernah dia temui sebelumnya. Lagi pula, karena ancaman pihak lain, dia terpaksa menurunkan dirinya untuk mencari kerja sama dengan aliansi Gunung He. Penghinaan yang dia rasakan membuatnya mengarahkan kemarahan dan kebenciannya pada penjaga tertinggi dari aliansi Mendalam Utara. Yuan Fu tersenyum. Pemimpin Simen, seperti yang kita sepakati, dia milikmu untuk ditangani. Pada saat ini, Luo Feng, yang merasa cemas, mengirim transmisi suara ke Luo Yiming. Saudaraku, apa yang kamu rencanakan? Apa yang akan kamu lakukan tentang ini? Luo Feng ingat bahwa Luo Yiming sebelumnya mengatakan dia berharap aliansi awan musim gugur dan aliansi Gunung He akan bergabung dan menyerang mereka. Namun, Luo Yiming tidak menjelaskan alasannya. Keingintahuannya juga memudar seiring berjalannya waktu. Sekarang aliansi dihadapkan dengan bencana, dia tidak bisa tidak mengingat masalah itu lagi. Sebelum Luo Yiming bisa menanggapi Luo Feng, sebuah suara terdengar di udara. Siapa yang ingin membunuhku? Setelah itu, sosok mengenakan jubah hitam panjang dan jubah hitam mengenakan topi hitam muncul di depan Luo Yiming. Karena wajahnya tertutup topi, dia terlihat agak misterius. Apakah itu penjaga tertinggi kita? Anggota aliansi Mendalam Utara hanya mendengar deskripsi penjaga tertinggi mereka dan belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Penjaga tertinggi, Luo Yiming membungkuk sebelum dia menangkupkan tinjunya dan menyapa Duan Lingtian. Saya minta maaf karena mengganggu kultivasi Anda hari ini. Anggota aliansi Mendalam Utara terkejut dengan sikap hormat Luo Yiming. Mengapa pemimpin kita begitu menghormati penjaga tertinggi? Luo Feng bingung dengan perilaku sepupunya juga. Dia bertanya-tanya apakah kepercayaan sepupunya berasal dari penjaga tertinggi mereka saja. Namun, menurutnya itu tidak masuk akal. Bahkan jika wali tertinggi adalah orang terkuat di sini dan bergabung dengan sepupunya, masih akan sulit baginya untuk mengalahkan 4 Dewa Perang Bintang 8 pada saat yang sama. Bagaimanapun, Luo Yiming dan kekuatannya hanya setara dengan kekuatan pemimpin wakil pemimpin dari dua aliansi masing-masing. Mereka kalah jumlah. Yuan Fu tertawa. Luo Yiming, menurutmu dengan bertindak seperti ini, kita akan tertipu dengan berpikir bahwa penjaga tertinggimu lebih kuat dari gabungan kita. Biarkan saya membuat ini jelas bagi Anda. Aliansi Mendalam Utara hancur hari ini kecuali dia adalah Dewa Perang Bintang 9 atau Dewa Perang Bintang 8 seperti Wulong, mantan pemimpin kedua aliansi yang diberikan, atau Duan Lingtian, wakil pemimpin aliansi Dao Surgawi. Orang-orang dari aliansi Gunung He dan aliansi awan musim gugur yang merasa sedikit tidak nyaman dengan penampilan Duan Lingtian merasa lega setelah mendengar kata-kata Yuan Fu. Huff, mencoba membodohi kita, betapa bodohnya. Pemimpin aliansi Gunung He, kami segera mengetahui trik kecilmu.
Sepertinya aliansi mendalam utara benar-benar takut pada kita karena mereka menggunakan trik kecil seperti itu. Mata orang-orang dari aliansi Gunung He dan aliansi awan musim gugur berkelebat dengan niat membunuh seolah-olah mereka tidak sabar untuk membunuh orang-orang dari aliansi mendalam utara dan membasuh basis aliansi mendalam utara dengan darah. Kamu ingin membunuhku? Duan Lingtian bertanya lagi sambil menatap Simen Jiangcheng. Ya, apa yang dapat Anda lakukan tentang hal itu? Mata Simen Jiangcheng berkedip dingin saat niat membunuh melonjak dari tubuhnya. Hari ini adalah hari di mana tikus sepertimu akan mati. Apakah begitu? Duan Lingtian yang berpakaian hitam berkata dengan acuh tak acuh. Begitu suaranya jatuh, dia menghilang ke udara. Hati-hati, Yuan Fu berteriak. Simen Jiangcheng tersenyum menghina ketika dia melihat Duan Lingtian menghilang ke udara. Saya tahu Anda memahami hukum ruang angkasa, dan saya berharap Anda menggunakan kedalaman teleportasi. Ambil ini. Energi melonjak keluar dari tubuh Simen Jiangcheng secara instan. Energinya begitu kuat sehingga seperti tanah longsor yang tak terhentikan. Bahkan Dewa Perang Bintang 8 teratas akan menderita luka berat menghadapi serangan kekuatan penuh Simen Jiangcheng. Sayangnya, Duan Lingtian bukanlah Dewa Perang Bintang 8 biasa, dia hampir sebanding dengan Dewa Perang Bintang 9. Selain itu, dia juga telah memahami Masteri Dao dan Sword Dao, 2 dari 4 Dao surga dan bumi. Penguasaan Dao. Duan Lingtian melemparkan Space Masteri Dao, dengan mudah menghancurkan serangan Simen Jiangcheng. Pada saat yang sama, jubah hitamnya melesat seperti pedang dan mengeluarkan darah. Pemimpin Simen, Tai Meng, wakil pemimpin aliansi awan musim gugur, berteriak ngeri. Simen Jiangcheng, pemimpin aliansi awan musim gugur, yang hidup beberapa saat yang lalu dan mengancam Duan Lingtian, dipenggal. Setelah itu, jenazahnya dihancurkan menjadi kabut darah oleh energi luar angkasa. Keheningan segera turun. Bab 3569, satu orang menyegel takdir semua orang astaga. Embusan angin sejuk, membawa kabut darah, menyapu melewati orang-orang dari aliansi Gunung He dan aliansi awan musim gugur. Rasa dingin yang menggigit segera meresap ke dalam tubuh mereka. Simen Jiangcheng, pemimpin aliansi awan musim gugur, yang hampir sekuat Dewa Perang Bintang 8 teratas telah mati dengan mudah. Mereka bahkan bisa mengabadikan momen dia terbunuh. Ini, selain Luo Yiming, pemimpin aliansi mendalam utara, yang tersenyum tipis di wajahnya, yang lain dari aliansi mendalam utara, termasuk Luo Feng, wakil pemimpin aliansi, tercengang. Mereka tidak berharap penjaga tertinggi aliansi mereka menjadi begitu kuat. Mereka yang meragukan penjaga tertinggi sebelumnya merasa seolah-olah mereka telah ditampar. Mereka merasa malu karena terbukti salah. Di sisi lain, orang-orang dari aliansi Gunung He dan aliansi awan musim gugur saling memandang dengan putus asa. Karena penjaga tertinggi dari aliansi mendalam utara dengan mudah membunuh pemimpin aliansi awan musim gugur, jelas bahwa 3 Dewa Perang Bintang 8 yang tersisa di pihak mereka tidak akan cocok dengan penjaga tertinggi dari aliansi mendalam utara. Demikian pula Yuan Fu, pemimpin aliansi Gunung He, Qi Kun, wakil pemimpin aliansi Gunung He, dan Tai Ming, wakil pemimpin aliansi awan musim gugur, diliputi oleh keputusasaan. Meskipun mereka tidak bisa melihat dengan jelas kapan sosok misterius berbaju hitam itu membunuh Simen Jiangcheng, aura yang dipancarkan sosok itu saat itu sudah cukup untuk membuat mereka merinding. Mereka sangat sadar bahwa mereka sama sekali bukan tandingan sosok misterius itu. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qi Kun bertanya pada Yuan Fu melalui transmisi suara. Pada saat ini, dia sangat menyesal datang ke aliansi mendalam utara. Dia sepertinya lupa bahwa dia sangat mendukung untuk menyerang aliansi mendalam utara sebelumnya. Di bawah pengawasan semua orang, Yuan Fu, yang telah mendominasi, ofensif, dan arogan sebelumnya, menangkupkan tinjunya bersama-sama di Duan Lingtian sebelum dia berkata dengan nada yang sangat hormat, Li. Lord Li Feng, target kami adalah aliansi mendalam utara. Bukan kamu. Jika Anda bersedia untuk berdiri di samping dan tidak campur tangan, setelah aliansi Gunung He dan aliansi awan musim gugur menghancurkan aliansi mendalam utara, kami akan memberi Anda semua harta yang kami temukan di aliansi mendalam utara. Anda dapat menganggapnya sebagai hadiah pertemuan kami untuk Anda. Yuan Fu tidak hanya merendahkan dirinya sendiri, tetapi dia bahkan mencoba menyuap Duan Lingtian dengan harta aliansi mendalam utara. Yuan Fu sangat menyesali keputusannya. Jika dia tahu apa yang dia ketahui sekarang,
dia tidak akan pernah setuju untuk bergabung dengan aliansi awan musim gugur untuk menyerang aliansi mendalam utara bahkan jika aliansi awan musim gugur menodongkan pisau ke lehernya untuk memaksanya setuju. Penjaga tertinggi dari aliansi mendalam utara sendiri dapat melenyapkan aliansi Gunung He dan aliansi awan musim gugur sendirian dengan bantuan dua dewa perang bintang 8 di aliansi mendalam utara. Sementara itu, ekspresi orang-orang dari aliansi mendalam utara segera berubah setelah mendengar kata-kata Yuan Fu. Mereka memandang Duan Lingtian dengan gugup, khawatir dia akan tergerak oleh usul Yuan Fu. Hanya Luo Yiming dan Luo Feng yang telah menghabiskan beberapa waktu bersama Duan Lingtian yang tahu bahwa Duan Lingtian tidak akan tergerak oleh kata-kata Yuan Fu. Terlebih lagi, keduanya tahu tidak ada dalam aliansi mereka yang akan menarik perhatian seseorang seperti Duan Lingtian. Namun demikian, Luo Yiming berpikir dia harus melangkah maju dan mengumumkan bahwa harta karun dari aliansi Gunung He dan aliansi awan musim gugur akan diberikan kepada Duan Lingtian setelah kedua aliansi tersebut dilenyapkan. Namun, sebelum dia bisa berbicara, astaga, jubah hitam itu melesat lagi seperti sabit Grim Reaper, memenggal kepala Yuan Fu bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Kabut darah meledak di udara lagi saat Yuan Fu mengikuti jejak Simen Jiangcheng. Pemimpin, ekspresi Qi Kun berubah drastis saat dia jatuh dalam keputusasaan. Jika ini di masa lalu, dia akan merayakan kematian pemimpin aliansi Gunung He. Setelah itu, kematian Yuan Fu akan membuka jalan baginya untuk menjadi pemimpin baru dari aliansi Gunung He. Namun, saat ini, dia merasa bahwa kematian Yuan Fu adalah awal dari kematiannya. Lari, pikiran yang sama muncul di benak Qi Kun dan Tai Ming ketika mereka saling memandang. Setelah bertukar transmisi suara singkat, keduanya melarikan diri ke arah yang berlawanan. Wakil pemimpin, orang-orang dari aliansi Gunung He dan aliansi awan musim gugur tercengang. Mereka tidak menyangka wakil pemimpin mereka akan meninggalkan mereka tanpa berpikir dua kali. Ekspresi mereka berubah saat mereka buru-buru mengerahkan energi mereka untuk melarikan diri juga. Wakil pemimpin, namun, sebelum orang-orang dari aliansi Gunung He dan aliansi awan musim gugur bisa melarikan diri, mereka mendengar dua suara teredam yang berbeda. Kemudian, mereka melihat dua wakil pemimpin jatuh dari langit, dipenggal. Sama seperti itu, 4 dewa perang bintang 8 dari aliansi Gunung He dan aliansi awan musim gugur binasa hanya dalam sekejap mata. Semua orang dari aliansi mendalam utara melihat sosok berkerudung itu dengan kagum. Bahkan Luo Yiming, pemimpin aliansi mendalam utara tidak terkecuali. Setelah jubah hitam itu terbang kembali ke Duan Lingtian, dia memandang Luo Yiming dan bertanya tanpa nada, kamu seharusnya bisa menangani yang lain sendiri, kan? Ya, wali tertinggi. Luo Yi buru-buru mengangguk sambil berkata, terima kasih telah membantu aliansi mendalam utara mengatasi bencana ini. Baik, Duan Lingtian mengangguk sebelum tampaknya menghilang ke udara tipis setelah melemparkan kedalaman teleportasi. Di sisi lain, setelah menyaksikan kematian Qi Kun dan Tai Ming, orang-orang dari aliansi Gunung He dan aliansi awan musim gugur tidak lagi berani melarikan diri. Namun, sekarang sosok menakutkan dari aliansi mendalam utara telah pergi. Mereka mulai melarikan diri ke segala arah. Sayangnya, mereka berlari seperti kawanan ayam tanpa kepala sekarang karena mereka telah kehilangan pemimpin mereka. Anggota aliansi mendalam utara yang dipimpin oleh para pemimpin mereka sangat disegarkan. Selain itu, semangat mereka sangat meningkat setelah menyaksikan kekuatan penjaga tertinggi mereka. Dengan demikian, anggota dari dua aliansi lainnya tidak memiliki peluang sama sekali. Pada akhirnya, mereka semua binasa. Sekarang bencana telah dihindari, Luo Yiming melayang di udara saat dia berkata, saya berencana untuk memberikan semua yang kita peroleh hari ini kepada penjaga tertinggi. Ada keberatan, meskipun Luo Yiming tahu bahwa Duan Lingtian tidak akan tertarik dengan harta dari dua aliansi lainnya, dia pikir dia masih harus menawarkannya kepada Duan Lingtian. Bagaimanapun, sangat berbeda untuk mempersembahkan harta dan ditolak oleh Duan Lingtian dibandingkan dengan tidak mempersembahkan harta kepada Duan Lingtian. Tidak, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dia adalah orang pertama yang merespon. Tak perlu dikatakan, yang lain dari aliansi mendalam utara juga tidak keberatan. Tidak, pemimpin, kita akan mati jika bukan karena penjaga tertinggi. Itu benar bahwa harta itu diberikan kepadanya. Semua orang bersemangat tinggi. Aliansi Gunung He dan aliansi awan musim gugur telah membawa sebagian besar pasukan mereka ke sini.
Anggota yang tersisa di pangkalan mereka sama sekali bukan ancaman bagi aliansi mendalam utara. Terlebih lagi, setelah mengetahui tentang kejadian di sini, kemungkinan besar mereka akan bubar atas inisiatif mereka sendiri. Sama seperti itu, aliansi mendalam utara sekarang menjadi aliansi terkuat di wilayah utara kedua. Anggota aliansi mendalam utara bisa berhenti membahas peristiwa yang terjadi. Kamu pikir penjaga tertinggi kita adalah Dewa Perang Bintang 8? Jika Anda bertanya kepada saya, dibutuhkan seseorang yang jauh lebih kuat daripada Dewa Perang Bintang 8 untuk membalikkan keadaan hari ini. Jangan lupa bahwa Simen Jiangchen dan Yuan Fu sudah hampir sekuat Dewa Perang Bintang 8. Bagaimanapun, wali tertinggi kita jelas merupakan salah satu Dewa Perang Bintang 8 yang terkuat. Dia tidak kalah dengan Wulong, mantan pemimpin kedua aliansi, dan Duan Lingtian, wakil pemimpin aliansi Dao Surgawi, yang menghilang secara misterius. Saya setuju. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa anggota aliansi mendalam utara sekarang dipenuhi dengan kekaguman padanya. Dia telah sepenuhnya tenggelam dalam kultivasinya sebelumnya dan terganggu oleh pesan Luo Yiming. Dia memutuskan untuk bergerak karena dia tahu jika dia tidak bertindak, aliansi mendalam utara pasti akan musnah hari ini. Pada saat itu, dia harus mencari aliansi lain untuk bergabung lagi. Selain itu, dia juga berjanji untuk membantu Luo Yiming. Duan Lingtian tidak membuang waktu dan kembali ke kultivasinya segera setelah dia tiba di tempat kultivasinya. Ini karena energi asal surgawinya berada di ambang pengembangan jejak energi surgawi. Pada saat itu, dia akan menjadi Dewa Perang Bintang 9. Dengan kekuatan seperti itu, dia akan mampu menjelajahi medan perang 9 serenitas tanpa rasa takut. Apakah itu Jiying dari aliansi yang diberikan atau orang-orang dari kuil judul? Dia tidak perlu takut sama sekali selama mereka bukan dewa. Sepertinya energi roh langit dan bumi dari sisa alam dewa di dunia kecilku mempercepat transformasi energi asal surgawiku. Kejutan yang menyenangkan, Duan Lingtian berkultivasi lebih keras dari sebelumnya sekarang karena energi asal surgawinya hampir mendapatkan atribut energi surgawi. Ini adalah tonggak penting sebelum mencapai ketuhanan. Begitu dia memiliki jejak energi surgawi dalam energi asal surgawinya, dia akan dikenal sebagai dewa yang akan datang. Bab 3570, Keadilan di atas hubungan penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy wilayah utara kedua bukanlah yang terkuat di wilayah utara medan pertempuran 9 Serenitis. Bagaimanapun, itu hanyalah salah satu dari banyak wilayah di wilayah utara. Namun, baru-baru ini, wilayah utara kedua menjadi terkenal karena konfrontasi tripartit antara 3 aliansi terkuatnya. Salah satu aliansi, aliansi mendalam utara, telah sendirian menyingkirkan 2 aliansi lainnya, aliansi Gunung He dan aliansi awan musim gugur. Setelah itu, aliansi mendalam utara menjadi aliansi terkuat di wilayah utara kedua. Meskipun ada banyak wilayah di utara 9 Serenitis Battlefield yang didominasi oleh hanya satu aliansi, sebagian besar aliansi ini lebih kuat dari kompetisi mereka ketika mereka didirikan, memberi mereka awal yang baik. Di wilayah di mana ada beberapa aliansi dengan kekuatan yang sama, jarang terjadi keseimbangan pecah dan satu aliansi menghancurkan aliansi lain yang telah bergabung. Ketika berita tentang apa yang terjadi menyebar, banyak orang bingung dan skeptis. Namun, saat detail dari apa yang terjadi mulai menyebar juga, mereka menyadari apa yang tampaknya mustahil ternyata benar. Mirip dengan aliansi Gunung He dan aliansi awan musim gugur, saya pikir aliansi mendalam utara hanya memiliki 2 dewa perang bintang 8. Jika kedua aliansi bergabung, itu berarti ada 4 dewa perang bintang 8 yang melawan 2 dewa perang bintang 8 dari aliansi mendalam utara. Seharusnya mudah bagi kedua aliansi untuk berurusan dengan aliansi mendalam utara, bukan? Bagaimana kedua aliansi itu akhirnya musnah? Apakah kamu tidak mendengar? Alasan aliansi mendalam utara berhasil menghancurkan aliansi Gunung He dan aliansi awan musim gugur adalah karena penjaga tertinggi mereka yang baru. Penjaga tertinggi baru saja bergabung dengan aliansi mendalam utara belum lama ini. Dikatakan bahwa dia membunuh pemimpin dan wakil pemimpin awan musim gugur dan aliansi Gunung He dengan serangan masing-masing. Saya mendengar 2 wakil pemimpin dari 2 aliansi mencoba melarikan diri sebelum mereka terbunuh. Berita ini mengejutkan wilayah utara dari 9 Serenitis Battlefield. Yang lebih mengejutkan bagi mereka adalah bahwa penjaga tertinggi hanyalah Dewa Perang Bintang 8, bukan Dewa Perang Bintang 9. Bagaimanapun,
Pemimpin aliansi Gunung He dan aliansi awan musim gugur tidak dikenal di wilayah utara. Duo ini hampir sekuat Dewa Perang Bintang 8. Seberapa kuat seseorang harus bisa membunuh keduanya hanya dengan satu serangan. Bahkan Dewa Perang Bintang 8 teratas tidak akan mampu melakukan hal seperti itu, kan? Mungkinkah penjaga tertinggi dari aliansi mendalam utara adalah Dewa Perang Bintang 9? Segalanya akan masuk akal jika dia adalah Dewa Perang Bintang 9. Namun, saya mendengar bahwa dia bukan Dewa Perang Bintang 9. Selain itu, mengapa Dewa Perang Bintang 9 tetap berada di utara? Bagaimanapun juga, mereka akan bisa bertahan di wilayah tengah. Satu-satunya Dewa Perang Bintang 8 di medan perang 9 Serenitis yang mungkin mampu melakukan hal seperti itu adalah Dewa Perang Bintang 8 yang dulu dan terkuat saat ini, kan? Tepat sekali. Penjaga tertinggi dari aliansi mendalam utara sebanding dengan mantan pemimpin kedua dari aliansi yang diberikan dan mantan wakil pemimpin dari aliansi Dao Surgawi yang sekarang sudah tidak berfungsi yang telah menghilang secara misterius. Apakah kamu tahu nama penjaga tertinggi dari aliansi mendalam utara? Aku dengar dia dipanggil Li Feng. Tidak butuh waktu lama sebelum nama Li Feng menjadi terkenal di utara dari 9 Serenitis Battlefield. Mereka yang tidak berkultivasi tertutup semuanya pernah mendengar nama ini. Seiring waktu berlalu, berita itu menyebar ke daerah lain di medan perang 9 Serenitis. Setelah 6 bulan berlalu, berita wali tertinggi Li Feng dari aliansi mendalam utara yang membunuh 4 Dewa Perang Bintang 8 akhirnya mencapai aliansi yang diberikan. Selama 6 bulan terakhir, awan kesuraman membayangi pangkalan aliansi yang diberikan. Seluruh aliansi hanya terfokus pada satu hal, mencari keberadaan Duan Lingtian, satu-satunya murid sejati Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Mereka yang memiliki petunjuk tentang keberadaannya akan sangat dihargai. Sekitar 6 bulan yang lalu, setelah Kuil Judul mengirim sekelompok orang ke aliansi yang diberikan, Kuil Judul mengirim Dewa Perang Bintang 9 lainnya ke aliansi juga. Dewa Perang Bintang 9 adalah Yue Chaokun, Master Kuil dari cabang Kuil Judul di surga 10.000 binatang. Dia adalah pria parubaya dengan tubuh sedang dan penampilan biasa saja. Dia adalah saudara junior Wu Hongqing, mereka tumbuh bersama di Kuil Judul. Karena alasan ini, keduanya memiliki hubungan yang sangat baik. Seiring berjalannya waktu, Wu Hongqing melampaui dia dan menjadi Raja Dewa sementara dia terjebak menjadi dewa yang akan datang, tidak dapat menerobos dan mencapai keilahian. Wu Hongqing, kepala kuil dari Kuil Judul, telah mengirim Yue Chaokun untuk membantu Misuan karena keduanya memiliki hubungan dekat. Selain itu, Misuan, yang telah memiliki Tang San Pao sekarang, memiliki status yang agak aneh di Kuil Judul. Bagaimanapun, Misuan telah memiliki tuan muda dari Kuil Judul. Meskipun Yue Chaokun tinggal di dekat Misuan di pangkalan aliansi yang diberikan, hari ini adalah pertemuan kedua kalinya dengan Misuan. Mereka bertemu untuk pertama kalinya ketika dia menyapa Misuan setelah tiba di pangkalan aliansi yang diberikan. Dia telah mendengar dari Wu Hongqing sebelumnya bahwa Tang San Pao bukan lagi Tang San Pao terlepas dari penampilannya. Dia mengetahui bahwa Tang San Pao telah dirasuki oleh mantan pemimpin klan dari klan Pantom di Tanah Orang Mati yang merupakan Raja Dewa. Untuk alasan ini, meskipun menjadi Dewa Perang Bintang 9, dia sangat rendah hati dan menghormati Misuan yang merupakan Raja Dewa. Bahkan jika Misuan tidak dapat membunuhnya di medan perang 9 Serenitis karena keterbatasan kekuatannya, dia tahu Misuan dapat dengan mudah membunuhnya di luar medan perang 9 Serenitis. Tuan Misuan, teriak Yue Chaokun. Apa masalahnya? Misuan melirik Yue Chaokun tanpa minat. Dia jelas mengira Yue Chaokun ada di bawahnya. Bagaimanapun, Dewa Perang Bintang 9 sama seperti semut di matanya. Yue Chaokun tidak membuang waktu dan mulai berkata, Tuan Misuan, kami menerima berita bahwa aliansi mendalam utara baru-baru ini memperoleh penjaga tertinggi bernama Li Feng. Meskipun dia hanya Dewa Perang Bintang 8, dia berhasil membunuh 4 Dewa Perang Bintang 8 hanya dengan satu serangan. Terus, langsung ke intinya, Misuan berkata dengan tidak sabar. Bahkan Dewa Perang Bintang 9 tidak layak untuk waktunya, apalagi Dewa Perang Bintang 8. Yue Chaokun secara alami tidak tersinggung. Dia dengan sabar menjelaskan, Tuan Misuan, dikatakan bahwa Li Feng memakai jubah hitam panjang dan jubah hitam. Dia juga memakai topi sepanjang waktu. Berdasarkan semua ini, sepertinya dia berusaha menyembunyikan identitasnya. Yang terpenting, dikatakan bahwa dia memahami hukum ruang.
Misuan akhirnya bereaksi setelah mendengarkan bagian akhir dari kata-kata Yue Chaokun. Matanya melebar karena terkejut saat dia bertanya dengan sedikit kegembiraan, maksudmu Li Feng bisa jadi Duan Lingtian? Misuan tidak bodoh. Kalau tidak, bagaimana dia bisa terpilih sebagai pemimpin klan dari klan Pantom di masa lalu? Mudah baginya untuk memahami implikasi dari kata-kata Yue Chaokun. Tepat sekali. Yao Chaokun mengangguk. Misuan bertanya, apakah Ji Ying mengetahui hal ini? Ya, Yue Chaokun mengangguk lagi. Dialah yang memintaku untuk menyampaikan informasi ini padamu. Sejak Misuan mengalahkan Ji Ying tidak mencari Misuan sama sekali. Setiap kali dia mendapatkan petunjuk, dia tidak akan berbicara dengan Misuan. Sebaliknya, dia akan mengirim seseorang untuk berbicara dengan Misuan. Jelas bahwa dia tidak mau melihat Misuan. Misuan mencibir saat matanya berkedip dingin. Dia pikir dia siapa? Beraninya dia mengirim seseorang untuk memberitahu saya tentang masalah ini alih-alih memberitahu saya secara pribadi. Setelah itu, Misuan menghilang hanya dalam sekejap mata. Yue Chaosun terkejut ketika dia melihat ke arah mana Misuan terbang. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bingung, dia tidak pergi ke utara. Bukannya terbang ke utara, Misuan malah terbang ke tenggara. Setelah beberapa saat, kesadaran muncul pada Yue Chaosun. Arah di mana Misuan terbang adalah tempat budidaya Ji Ying, pemimpin aliansi yang diberikan. Apakah Tuan Misuan akan mencari masalah dengan Ji Ying? Yue Chaokun terkejut. Kemudian, dia buru-buru mengejar Misuan. Namun, ketika dia tiba, dia melihat Misuan pergi lagi. Kali ini, Misuan menuju utara. Pada saat ini, Ji Ying berdiri terpaku di tanah. Dia memegang bahunya, yang tampaknya terkilir. Jejak darah juga terlihat di sudut bibirnya. Pemimpin Ji Ying, kamu. Yue Chaokun tercengang. Apakah Misuan melukai Ji Ying hanya karena Ji Ying tidak berbicara dengan Misuan secara pribadi? Ji Ying mencibir sambil menatap Yue Chaokun dengan dingin. Orang-orang dari kuil judul benar-benar picik. Sebelumnya, ketika dia menyakiti saya membiarkan masalah itu berlalu karena sayalah yang memprovokasi dia terlebih dahulu. Namun, kali ini, dia melukaiku tanpa alasan. Saya tidak akan bertahan untuk ini. Aku akan meminta tuanku untuk mencari penjelasan dari kuil judul. Semakin banyak Ji Ying berkata, semakin marah dia. Dia mengira Yue Chaokun akan meminta maaf atas nama Misuan dan memintanya untuk membuat keributan besar tentang masalah ini. Bertentangan dengan harapan Ji Ying, Yue Chaokun mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, saya setuju dengan Anda, pemimpin Ji Ying. Saya selalu hidup dengan pepatah, keadilan di atas hubungan. Terlepas dari kata-katanya, Yue Chaokun mencibir dalam hati. Apa yang bisa dilakukan Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan?